Pagi ini kita melaksanakan latihan kesiapan satuan menghadapi tugas operasi. Sekaligus kita akan melepas seorang prajurit terbaik yang kita miliki. Prajurit yang berdisiplin, penuh dedikasi, dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Prajurit teladan yang telah mempertaruhkan nyawanya di medan-medan perang demi membela kedaulatan bangsa. Sersan Mayor TB, saya mewakili TNI Angkatan Darat dan Korps Kavaleri mengucapkan selamat menjalani masa pensiun. Halo semuanya, selamat datang di channel Ngalamun Channel. Kali ini kita bakal ngebahas tentang filmnya Toba Dream. Film ini diadaptasi novel dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Pino Gebastian dan juga Marsetti Monti. Film ini memiliki cerita berlatar kehidupan adat Batak, keluarga militer, dan berhubungan keluarga. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung aja ke filmnya. Let's go, Mamang. Film ini dibuka dengan seorang pensiunan tentara, yaitu Serjen TB. Serjen TB mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. Yang pertama, anaknya itu yang bernama Ronggun yang diperankan oleh Pino Gebastian, dan perempuan yang bernama Taruli, dan seorang laki-laki lagi yang bernama Sumurung. Di sini Serjen TB berencana untuk membawa ketiga orang anaknya itu kembali ke kampung halamannya. Tetapi di sini Ronggun bersikap keras untuk tetap tinggal di Jakarta. Dan terjadilah konflik antara bapak dan anak. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata si Ronggunnya pergi langsung. Udah selesai bapak ngomong. Hei, Ronggur! Setelah konflik dengan bapaknya, si Ronggur pun bertemu dengan pacarnya. Si Ronggur ingin mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya karena dia bakal balik ke kampung halaman bapaknya. Dan di sini si Ronggur ketemu dengan bapaknya si Andini. Karena bapaknya si Andini tidak suka dengan Ronggur karena si Ronggur itu pengangguran, dan bapaknya itu langsung pergi meninggalkan si Ronggur. Dan untuk terakhir kalinya, karena si Ronggur akan pergi ke kampung halaman bapaknya, dan terjadilah. Dan mereka pun nyampe di kampung halaman bapaknya. Dan mereka pun segera bergegas untuk menemui neneknya. Mereka pun bertemu dengan neneknya yang sangat, ya bisa dibilang mantuku, cucuku. Si Ronggur pun bingung karena di sini tidak seperti Jakarta, dan dia pun memutuskan untuk keluar rumah untuk mencari angin segar. Dan dia pun melihat ke atas dan ternyata itu adalah teman kecilnya. Dan si Ronggur pun mulai terbiasa dengan kehidupan di kampungnya. Dia membantu ayahnya untuk mencangkul. Dan bukannya membantu, tapi malah si Ronggunnya kabur dan terjeblos di sawah. Melihat si Ronggur terjatuh, adiknya pun langsung ngakak. Emang benernya adik parah. Setelah tercebur sawah, dan Ronggur pun bertemu dengan teman semasa kecilnya untuk meminjam HP dan untuk menelepon si pacarnya yang ada di Jakarta. Lagi asik-asiknya teleponan, malah sinyalnya nggak ada, emang bangke ya. Si cewek pun mulai kesal lalu mematikan teleponnya. Lalu Serjen TB mengumpulkan 3 orang anaknya untuk diberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah disekolahkan yang dipilih oleh bapaknya. Ronggur pun disuruh untuk menjadi pendeta. Karena Ronggur bersikap keras, dia tidak mau menjadi pendeta. Dia kepengen untuk pergi ke Jakarta untuk menjadi orang sukses. Lalu Ronggur pun marah dan meninggalkan bapaknya. Ronggur pun bertemu dengan teman semasa kecilnya dan dia pergi minum-minuman bersama dia. Dia menceritakan bahwa Jakarta itu lebih enak daripada kampung halaman bapaknya ini. Di Jakarta itu adalah impian semua orang. Tapi temannya ini bersikeras bahwa disinilah surga dunia. Tapi si Ronggur bersikap keras untuk tetap pergi ke Jakarta. Dan si Ronggur pun pulang dan dipukul oleh bapaknya karena mabuk-mabukan dengan teman masa kecilnya itu. Lalu dia digampar oleh bapaknya. Si Ronggur pun bersiap pergi untuk pergi ke Jakarta, tapi ketahuan adiknya. Bukannya dibilangin, tapi dia nggak bilang-bilang ke bapaknya. Dia membiarkan si Ronggur pergi ke Jakarta dengan senang hati. Lalu dia pergi ke Jakarta. Setelah itu Ronggur pun nyampe di Jakarta dan mencari pacarnya yang bernama Andini. Sebelum nyampe rumahnya Andini, ternyata si Ronggur pun bertemu dengan si Andini di jalan. Tetapi si Andini itu sudah mempunyai pacar, yaitu yang dijodohkan oleh bapaknya. Dan si Ronggur pun patah hati. Lalu pergi meninggalkan Andini.
Dengan muka yang sangat-sangat kecewa, dia pun lalu pergi meninggalkan Andini dan juga pacarnya itu. Setelah bertemu dengan Andini, Ronggur pun mencari temannya yang bernama Tommy. Tapi apesnya rumah Tommy itu udah disita oleh bank. Lalu Ronggur pun pergi meninggalkan tempat itu. Tapi setelah itu Tommy pun datang untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di rumah itu. Lalu si Tommy pun cekcok dengan satpamnya karena tidak boleh masuk ke rumah itu. Tapi setelah itu Ronggur pun datang untuk menenangkan mereka dan mengajak Tommy pergi dari tempat itu. Lalu Ronggur pun dibawa ke vilanya Tommy dan mereka diperkenalkan kepada dua adiknya si Tommy ini. Karena adiknya si Tommy itu kaget banget karena rumahnya disita dan dia pun jadi gagu. Lalu si Ronggur pun ditawarin untuk menjadi supir taksi oleh si Tommy. Karena si Ronggur tidak punya ijazah ataupun ya bisa dibilang luntang-lantung, dia langsung menerima menjadi supir si Tommy. Jadi supir taksi maksudnya ya, oke. Dan di sisi lain adiknya si Ronggur, dia ngobrol ke bapaknya karena dia tidak ingin menjadi militer. Dia ingin meneruskan tradisi keluarga yaitu menjadi pendeta. Dan si bapak pun setuju karena dia tidak ingin kehilangan anaknya. Dan dia pun sekolah menjadi pendeta dan disekolahkan oleh bapaknya. Kau boleh di menentukan sekolah apa pendeta. saja yang kau inginkan untuk hidup. Lalu si Ronggur pun menjadi supir taksi dan mengantarkan adik-adiknya si Romi itu pergi ke sekolah. Tapi bandel banget adiknya itu, lalu dia pergi. Tapi si Ronggur mencegahnya. Lalu langsung dia diantarkan ke sekolahnya langsung. Si Ronggur pun lama-kelamaan dia langsung akrab dengan adik-adiknya si Tommy itu. Lalu adik-adiknya si Tommy itu langsung nurut kepada si Ronggur dan dia menganggap itu adalah kakaknya sendiri. Dan si Ronggur pun disamperin oleh Andini karena Andini itu terlalu cinta kepada si Ronggur dan mereka pun balikan lagi karena dia tidak suka kepada yang dilakukan oleh bapaknya si Andini itu. Lalu Ronggur pun menjadi supir taksi, dia mengantarkan seorang mafia. Lalu dia diberikan rokok Di dalam taksi oleh nggak si boleh mafia ngerokok. itu. Tapi si Ronggur pun menolak. Buat kita pengecualian lah. Dan Nanti si kita tambah mafia kok. itu Nggak bisa, melakukan Bos. pekerjaan Ada kepada si peraturannya Ronggur begitu untuk soalnya. mengantarkan Maaf, kue. maaf. Kue apa nih? Kalau gua mau ngerokok lu Tapi maaf. kuenya itu bukan kue sembarangan, yaitu isinya Silakan cari taksi lain deh. narkoba. Ya, maaf. Tapi si Ronggur menolaknya karena bangsat. dia tidak ingin terlibat Gak usah masalah. larang-larang gua ngerokok. Tapi dia diancam oleh Kalau lu nggak seorang menyesal. mafia itu. Dan Kalau pada masih mau Ronggur ngerokok. setuju Di luar. untuk mengikuti mereka. Saya tunggu. Mana kau lihat lu? Ronggur pun ditugaskan untuk Atau gua pecahin dulu kepala lu. Tapi Lalu di gua sini seret si mayat lu Ronggur keluar. menjadi seorang mafia. Rokok yang bagus, Langsung saja bunuh. mengikuti apa yang diperintahkan. Setelah beberapa bulan Saya datang ke sini mau melamar dia putri ke Bapak. rumahnya si Andini untuk Andini. melamar si Andini. Karena si bapaknya kaget karena si Ronggur datang ke rumahnya Asal lu tahu dan ya, si pacarnya pun kaget. gue dan Andini bakal Karena menikah. dijodohkan oleh bapaknya. Yakin Dan lu? si Ronggur pun tetap bersikeras untuk menjadikan si Andini Dia nggak cinta sama lu. karena dia udah punya duit. Coy. Dia cintanya sama gua. Lalu si ibunya si Andini Dan saya datang ke sini untuk tanggung jawab. setuju saja untuk menikahkan anaknya dengan si Ronggur. Atas calon itu. anak saya yang di Dia perutnya. itu pengangguran tapi sekarang udah sukses karena dia adalah bandar narkoba. Setelah di rumahnya si Andini, Ronggur pun pergi ke kampung halaman bapaknya itu. Dia memperkenalkan si Andini kepada keluarganya dan untuk menikah di sana. Dan mereka pun menikah dan hidup bersama. Tapi setelah pernikahan itu, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan setelah pernikahan itu, Ronggur pun dapat tugas dari bosnya yaitu mafia tadi, bandar narkoba. Tapi Ronggur tidak mau ikut dengan misinya itu. Dia takut keluarganya dapat musibah, tapi dia mengancam akan membunuh keluarganya itu kalau dia tidak menyelesaikan misinya itu. Dan Ronggur pun terpaksa menyetujuinya karena dia tidak mau ada yang terluka keluarganya. Dan misinya itu adalah sangat rahasia sekali. Dia harus menyelesaikan misinya itu sendirian. Karena kalau tidak dia akan dibunuh oleh keluarganya. Dan Ronggur pun sangat-sangat menyesal karena perbuatannya itu. Dia tidak mau terlibat lagi urusan mafia narkoba.
Di sisi lain, si Tommy melihat adiknya yang sudah mati karena sabu-sabu atau narkoba. Dia menyangka bahwa Ronggur lah yang telah membunuh adiknya itu karena dia adalah pengedar narkoba. Dia sangat marah sampai-sampai si Tommy pun mengusir si Ronggur itu pergi dari rumahnya dan tidak mau melihat mukanya lagi di sana. Dan di tempat lain, bos mafia itu merencanakan untuk membunuh si Ronggur itu. Tapi si Ronggur itu terlalu pintar dan terlalu jago. Dia lalu menyikat semua orang mafia itu yang ada di sana. Dan semua orang itu mati. Dan si Ronggur pun pergi ke kampung halamannya bertemu dengan teman semasa kecil. Lalu teman semasa kecil Menyembunyikan itu kejahatan menyuruh itu si salah. Ronggur untuk bersembunyi di sini karena Kau kejahatan bikin aku di posisi dia tidak sulit mau kayak gini. terlibat dalam masalahnya si Ronggur. Setelah lama kemudian si bapaknya pun datang untuk membunuh si Ronggur dan memarahi si Ronggur karena kejahatannya itu. Dan si bapaknya pun itu menyerahkan si Ronggur itu kepada polisi, tapi naasnya si Ronggur tertembak oleh mafia tadi yang belum terbunuh ternyata ya. Si anjir kuat banget ya dia ya. Dan si Ronggur pun mati dan dikuburkan di kampung halaman si bapaknya tadi. Dan si bapaknya pun shock banget nih. Lalu film pun berakhir dengan si Ronggur meninggal dunia nih. Dan istri dan anaknya meninggalkan kampung halaman bapaknya. Dan film pun tamat sampai di sini. Jadi buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.